Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Sehat, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Bu Guru senang sekali. Berarti semua anak-anak di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum Ibu Guru lanjut, seperti biasa, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. Berdoa supaya kita berharap semua apa-apa yang anak pelajari saat sekarang ini, hari ini, mendapatkan berkah dari doa Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan ke pelajaran kita yang kelima, yaitu kisah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama membaca salawat, yaitu Tola'al badru alaina. Kita sama-sama ya. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Telah terbit bulan purnama menerangi kami dan celah bukit Wada. Patutlah kami bersyukur karena Dia penyeru ke jalan Allah telah berseru. Anak-anakku semua, kita akan mempelajari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Sebelum Ibu membahas hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, Ibu Guru akan bertanya, siapakah yang tahu apakah arti hijrah itu? Nah, kalau kita tahu, hijrah secara bahasa yaitu memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah, ada sebab-sebabnya. Apa sebab-sebabnya Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah atau hijrah ke Madinah? Yang pertama, karena dakwah Rasulullah SAW di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. Yang kedua, peristiwa Baiat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Dan yang ketiga, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum kita lanjut ke yang ke B, yaitu kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW, Ibu Guru berharap
anak-anak kita akan membagi kelompok. Setiap kelompok itu ada 5 anak. Dan nanti kita kelompok nama-nama kelompok. 1 kelompok nabi, siapa nama-nama nabi untuk kelompoknya. Dan selanjutnya nanti kita akan saling tukar antar kelompok. Dan setiap kelompok menjawab pertanyaan yang diterima, dan setiap kelompok nanti membacakan hasil kerjanya di depan kelas. Selanjutnya, inilah di antara sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Berikutnya kita akan belajar kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW mulai persiapan beliau berangkat sampai tiba ke Madinah. Yang ke-B yaitu kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Di dalam perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW, di sana banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik. Seperti yang pertama, di situ Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita petik di sini? Keberanian yang luar biasa. Mau menggantikan tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW, sementara Nabi Muhammad akan dibunuh oleh kafir Quraisy. Jadi di sini begitu beraninya yang namanya Ali bin Abi Thalib. Di saat kaum Quraisy ingin mengepung rumah Nabi Muhammad, mereka memilih dari setiap kelompok musyrik pemuda-pemuda yang tangguh, kemudian mencelakai Nabi Muhammad SAW bersama-sama. Tujuannya agar tugas tersebut tidak hanya ditanggung oleh 1 atau 2 suku. Dengan demikian keluarga besar Nabi Muhammad SAW tidak akan mampu untuk melawan. Selanjutnya, di sana di dalam ayat atau surat Yasin, ayat yang ke-9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Dan jadi saat itu, di saat rumah Nabi Muhammad dikepung, tidak kelihatan Nabi Muhammad atau rumah Nabi Muhammad itu. Ini nyata-nyata dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa mata dan hati kaum Quraisy tertutup sehingga tidak melihat di mana rumah Nabi Muhammad yang akan dibunuh. Dan keesokan harinya mereka sungguh terperanjat karena hanya baru mengetahui bahwa yang mereka duga Nabi Muhammad SAW adalah Ali bin Abi Thalib, yang ketika ditanya bersikeras menjawab, saya tidak tahu. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW ke rumah Abu Bakar. Pada suatu siang menjelang hijrah Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah Abu Bakar. Ketika mereka masuk ke dalam rumah beliau, meminta hanya berdua dengan Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapat izin untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, 1 untuk Nabi Muhammad SAW dan 1 untuknya guna perjalanan ke Madinah, dan juga menghubungi Abdullah bin Uqaid untuk menjadi petunjuk jalan. Jadi itulah awal perjalanan Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini
Di manakah Nabi Muhammad SAW bersembunyi? Yaitu di dalam gua Tur. Sebelum memasuki gua, Abu Bakar masuk terlebih dahulu memeriksa jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan Nabi Muhammad SAW dan segalanya aman. Abu Bakar mempersilahkan beliau untuk beristirahat. 3 malam lamanya Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar menginap di dalam gua. Malam Jumat, Sabtu, dan Ahad atau Minggu. Setiap malam datang berkunjung ke sana putra Abu Bakar yakni Abdullah untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di Mekah. Lalu kembali setiap subuh melakukan aktivitas di Mekah agar tidak dicurigai. Sedangkan Amir bin Fuhairah, bekas budak Abu Bakar, diberi tugas mengembangkan kambing di sekitar gua untuk menghilangkan jejak Abdullah. Pada malam hari dia memerah susu kambing gembalanya untuk diminum oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah beberapa perjalanan Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi Muhammad SAW sampailah di Madinah. Beliau disambut dengan sangat meriah di jalan atau di atas rumah-rumah masyarakat. Di antaranya juga para wanita yang mengeluh-elukan beliau dengan syair-syair pujian yang mengharukan. Salah satu yang sangat kita kenal yaitu, mari anak-anak kita sama-sama. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Kita beralih ke yang hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah memiliki nilai sejarah yang sangat berpengaruh dalam perjalanan dakwah Islam dan kehidupan kaum muslimin. Sejak Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tinggal di Madinah, dakwah Islam terus berkembang dan mengalami kemajuan yang pesat. Tahukah kalian hikmah dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Banyak pelajaran dan hikmah dari kisah hijrah Nabi Muhammad SAW, antara lain peristiwa. Pada peristiwa hijrah ini Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar melakukan perencanaan yang matang sebagai usaha untuk keselamatan. Sedangkan ketika berada di Gua Tur, Nabi SAW dan Abu Bakar memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara penuh. Pelajaran dan hikmah yang dapat kita ambil yaitu, setiap muslim hendaknya mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi suatu peristiwa. Teladan yang dapat kita ambil yaitu ulat dan tawakal. Yang kedua, dari peristiwa ini, sikap Nabi Muhammad SAW menolak menerima hadiah unta dari Abu Bakar. Padahal sebelumnya beliau menerima hadiah-hadiah, bahkan menganjurkan untuk saling bertukar hadiah. Pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil yaitu memberi pelajaran bahwa dalam berjuang, seorang harus dapat memberi segala yang dimilikinya hingga cita-cita perjuangan Islam tercapai, tidak menanti hadiah dan imbalan atas perjuangan itu. Sedangkan tauladan yang dapat kita ikuti yaitu ikhlas dan rela berkorban. Yang ketiga, dari peristiwa ini keterlibatan semua kelompok dalam hijrah ini, kelompok lelaki dewasa Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah, yakni Abdullah putra Abu Bakar, remajanya yakni Ali bin Abi Thalib, perempuannya yaitu Asma putri Abu Bakar, dan yang terakhir non muslim yaitu Abdullah bin
uraikid. Pelajaran dan hikmah yang dapat kita ambil, perlunya keterlibatan semua kelompok dalam upaya mencapai cita-cita bersama. Teladan yang dapat kita ambil dari poin yang ketiga yaitu kerjasama. Inilah yang Ibu Guru sampaikan, yaitu bagaimana kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan untuk selanjutnya Ibu Guru akan bagikan tugas, ditulis namanya dan tolong dikerjakan, pilih mana yang benar. Mudah-mudahan apa yang Ibu Guru sampaikan bisa kita jadikan semua pelajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita harus ulet dan tawakal, kita harus ikhlas dan rela berkorban, dan kita harus bisa bekerja sama. Itulah yang harus kita teladani dan mari kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah selanjutnya kita akan belajar ke bab ke-6, yaitu mari mengaji dan mengkaji surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Itu akan kita pelajari minggu yang akan datang. Demikianlah yang Ibu Guru sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu mendapat lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.